Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dibutuhkan Kesungguhan Hati. Saudara, dibutuhkan kesungguhan hati untuk bisa mengerti apa yang Allah ingini dan apa yang menjadi rencana Allah untuk kita penuhi. Dikatakan dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, mata Tuhan menjelajah mencari orang yang takut akan Dia, yang bersungguh hati terhadap Dia, agar Dia bisa melimpahkan kekuatannya. Maka yang menentukan kebaikan berkat dari Tuhan adalah kesungguhan hati. Jadi, mari kita tetapkan hati untuk memiliki kesungguhan hati dalam berurusan dengan Allah. Jangan sampai hati kita tercuri oleh kesenangan-kesenangan dunia, apalagi oleh nafsu-nafsu dan dosa. Bukti kalau kita memiliki kesungguhan hati, kita pasti akan memikirkan Dia, yaitu Allah, setiap saat. Sementara mungkin kita sedang bekerja atau melakukan aktivitas apapun yang lain, kita akan tetap menghayati bahwa Allah hadir. Sehingga kita selalu berpikir sebelum bertindak. Apakah hal ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak ya? Apakah ini menyenangkan Tuhan atau melukai hatinya? Kita akan selalu pertimbangkan itu sehingga kita benar-benar tahu bahwa kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kesungguhan hati atau bersungguh hati terhadap Allah tidak cukup ditandai dengan rajinnya datang ke gereja setiap minggu atau seringnya hadir dalam persekutuan tengah minggu. Menjadi aktivis gereja, bahkan menjadi pendeta, juga bukan jaminan atau bisa menunjukkan kesungguhan hati seseorang terhadap Allah. Orang yang memiliki kesungguhan hati terhadap Allah adalah orang yang setiap saat menghayati kehadiran Allah dan terus mempertimbangkan atau memperkarakan apakah tindakannya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, menyenangkan Tuhan atau tidak. Orang seperti ini akan berusaha mengerti kehendak Allah dalam hidupnya dan memenuhi apa yang menjadi rencananya. Kalau itu benar-benar bisa kita lakukan, dan pasti bisa sebab Roh Kudus akan menolong, maka perjumpaan dengan Tuhan akan benar-benar kita rindukan dan kita nantikan. Kita tidak akan takut mati, tetapi justru kita menantikan hari di mana kita dijemput pulang oleh Tuhan Yesus. Iya, tentu kita tidak ingin umur kita pendek. Kan yang kita mau kalau bisa umur kita panjang. Dan dengan umur yang panjang itu, kita dapat berkarya lebih banyak lagi bagi Tuhan. Tapi, kalaupun kita harus meninggal dunia, itu pun bukan sesuatu yang menakutkan. Begitu maksudnya. Mari saudara, kita komitmen untuk memiliki kesungguhan hati terhadap Tuhan. Jangan kita hidup dalam kewajaran orang-orang pada umumnya. Mereka bukan orang ateis, mereka beragama. Mereka bukan orang kafir yang tidak beragama. Oh, betul. Tetapi mereka tidak bertuhan dengan benar. Saudara, yang penting itu bertuhan dengan benar. Contohnya Abraham.
Kan agamanya tidak jelas, tetapi dia pasti bertuhan, bergaul, dan berinteraksi dengan Allah secara benar. Maka dia menjadi bapa orang percaya, karena hidup yang diperagakannya adalah hidup orang beriman. Kalau kita mau menjadi anak-anak Abraham, mau menjadi umat Allah, kita harus mau mengikuti jejaknya, yang rela meninggalkan keluarga dan negerinya demi menemukan negeri yang Allah janjikan. Walaupun sampai akhir hayatnya ia tidak menemukan negeri itu atau belum menemukan negeri itu. Tetapi negeri itu sungguh ada. Buktinya sebelum meninggal, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 13, bahwa dari jauh Abraham melambai-lambai. Saudara, tidak ada pilihan. Kita harus memiliki kesungguhan hati terhadap Tuhan. Hidup kita harus selalu dalam kehendak dan rencananya. Kehendak dan rencananya adalah damai sejahtera. Yang Allah mau hanyalah membawa kita masuk ke dalam rumah Bapa. Tidak lebih dari itu. Yang diingini kita bisa menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Dengan begitu, kita dapat dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi jangan berpikir Allah itu sewenang-wenang ya saudara, memaksa kita hidup kudus, hidup tak bercacat, tak bercela, hanya untuk kepentingannya, untuk menyenangkan hatinya. Bukan seperti itu. Tetapi justru semua itu untuk membela nasib kekal kita. Oh, betapa baik Allah itu. Kasih-Nya besar atas kita. Saudara, kita harus mengerti betul, kalau Allah mengharuskan kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, menghendaki kita melayani Dia, karena memang itulah kehidupan. Ingat, di luar itu tidak ada kehidupan. Yang ada hanyalah kebinasaan. Dan ketika kita mau menjalaninya dari menit ke menit, dari jam ke jam, dengan kesungguhan hati, hidup kita pasti berubah, yaitu menjadi semakin berkualitas. Itulah yang sejatinya Allah kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.